Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Cak Bowo, ya. Tadi seperti sudah disinggung sebelumnya ya, kalau dulu kita para pahlawan berjuang untuk melawan penjajah gitu ya, intinya untuk demi terwujudnya kedaulatan negara Republik Indonesia. Tapi kalau saat ini kan perangnya beda, perang melawan korupsi, perang melawan narkoba, seperti itu ya, Cak Bowo. Nah, kalau menurut Cak Bowo sendiri, ini terutama tentang perang melawan korupsi, ya, kan saat ini banyak sekali ya kasus-kasus yang sudah berhasil diungkap oleh KPK. Ibaratnya KPK sekarang boleh disebut sebagai pejuang, kan, Cak Bowo? Sudah mulai melakukan pemberantasan kasus-kasus korupsi baik di level bawah maupun level atas. Nah, sejauh ini bagaimana sih perkembangan pemberantasan kasus korupsi di Indonesia? Bagus, bagus dikarenakan transparan. Dikarenakan KPK seringkali menangkap OTT ya. Kenapa? Bisa menghasilkan sesuatu yang tertutup, khususnya hakim ketua MK. MK itu adalah benteng dalam arti untuk membatalkan undang-undang kan. Dia adalah merupakan salah satu penjaga undang-undang, ternyata ya korupsi juga. Ketuanya 2 kali loh nih, gak main-main. Kemudian ada hakim juga, ada jaksa juga, bahkan bukan jaksa, Kajari, bahkan ketua pengadilan tinggi, ada ketua, semua itu. Jadi kita nggak bicara, yang menilai itu masyarakat, bukan saya. Tapi bagaimana, ya toh, contohnya ada Bupati Nganjuk lah, Bupati Madiun lah, kemudian Bupati Karawang, Bupati Batu, wali kota, semua kena semua. Bayangkan ini, nggak main-main ini. Sampai ketua DPR lah, ini itu semua. Jadi KPK itu sebenarnya pahlawan. Sehingga kalau kita melihat seringkali, saya ini prihatin sekali. Katakanlah ya, di daerah-daerah nih, seorang kejaksaan negeri jarang sekali mengungkap tentang bupati korupsi, kan, tidak pernah. Seorang DPR pernah, bahkan Polres pun tidak pernah. Karena ada suatu kemitraan memang antara Polres dan kepala daerah ini di daerah maupun itu DPR, kan itu satu kemitraan. Jadi pekewo gitu loh. Tapi kalau KPK kan enggak. Independen ya. Iya. Jadi jangan sampai kalau kejaksaan itu hanyalah mencari orang-orang kelas ecek-ecek kelas 3 itu. Kan jarang yang punya satu fenomenal yang gitu ya. Kan jarang. Juga Polres juga jarang itu, apalagi Polda juga. Ya, itu jarang sekali. Maka KPK ini kalau diimbangkan, jadi masyarakat itu memang hatinya, namun kalau KPK kalau dibuat begini kan marah sekali. Yang marah itu masyarakat, rakyatnya marah. Bukan pejabatnya, justru pejabatnya kalau ada KPK. Kalau bisa KPK ini, tahu, diri kalau bisa ditiadakan, inilah. Loh, namanya KPK, namanya katanya ada itu dari Jakarta. Oh, ini pembina loh. Pembina korupsi dibina. Jadi bidanasakan, nah boleh begitu. Ya toh? Seperti ini dan sebagainya itu banyak itu. Tapi sebetulnya masyarakat jangan menilai. Betul. Kehadiran KPK di daerah sebagaimana dalam Undang-Undang 30 tahun 2002 pasal 11. Ya. KPK itu memang ada 19 ya. 19 ada suatu perwakilan di daerah-daerah. Bisa membentuk perwakilan daerah-daerah. Jadi kalau KPK sudah membentuk perwakilan daerah-daerah untuk korupsi, alhamdulillah. Memang ada 3 hal. Ya, bagaimana negara ini hancur lebur. Memang kemiskinan. Ini kan miskin negara kita sekarang. Rate-nya ya. Kedua, pendidikannya. Pendidikannya bayar lagi nih. Tapi saya dulu memperjuangkan sama, kalau nggak salah, sama Profesor Nu ini 20%. Ketika saya di TPRI merangkum bagaimana untuk pendidikan 20% supaya untuk masyarakat supaya
melek hukum, melek pendidikan. Itu saya. Ya. Sudah berapa tahun saya pribadi bertahun nanti di PN saya bagaimana tentang anggaran 20% ini. Ya. Ini pahlawan ini, kan dikenal nih. Ya. Tapi akhirnya uangnya saya kenal semua. sekarang. Hah? Saya kenal sekarang. Nah, itu kan nggak dikenal begitu. Ya, Pak ya. dulu profesor tuh. Ya. Yang dulu saya merjuangkan 20% supaya juga seperti saya gitu. Ya. Saya dulu itu loh, zamannya ya memang perubahan dari orde lama ke orde baru. Kepingin sekolah itu kerja, parkir, nyopir sebagainya. Tapi itulah akhirnya saya setelah jadi bisa pembicara, bisa jadi tokoh, akhirnya mengubah pendidikan ini supaya nggak bayar. Sekarang kembali lagi nggak bayar. Nah itulah ini berbahaya sekali. Tadi kemiskinan pendidikannya. Ketiga yang paling berat ini susah untuk dihapus karena mendarah daging. Apa itu, korupsi. Nah, hancurnya negara dari 3 hal ini. Ya. Memang saya teliti, ternyata demikian ya dalam buku saya. Ini sudah ada ya, ada 3 hal ini. Tapi memang susah sekali ya kalau memang korupsi diberantas susah. Tapi minimal ada penekanan-penekanan. Terus kemiskinan. Kemiskinan ini kan contohnya begini. Ada di daerah, kalau nggak salah di daerah Sidoarjo nih, daerah Bulang ya, ada anak nggak sekolah. Ya. Saya pernah melihat. Anak umur 12 itu nggak sekolah, sebetulnya itu baik bupatinya, baik kepala desanya, ya toh, baik camatnya. Ini bagaimana mengangkat anak supaya anak sekolah? Katanya, wah ini adalah sekarang Indonesia sejahtera. Apa? Ada orang gubuk di rumahnya, ada rumahnya, ada dapur di situ. Itukah? Itu potret itu sebenarnya. Itu bagus sekali orang yang mengesut itu. Contohnya seperti itu. Akhirnya saya hormati. Kenapa kok bisa itu ya? Seperti inilah. Nah dari situlah yang saya sampaikan bahwa pahlawan itu bagaimana mengangkat sesuatu hal ini supaya kita mengisi kemerdekaan menjadi satu. Kalau dulu kan pahlawan merdeka sudah lupakan merdeka sekarang itu mengisi kemerdekaan bagaimana caranya? Minimal satu pendidikan. Kalau pendidikan nanti pendidikan penting. Kalau bisa nggak bayar. Tapi ternyata sedang bayar. Kan saya gelo rasanya saya. Ternyata ada peduli ya, Jaya Sakti sama Pratika. Banyak guru-guru ini dikumpulkan dia mengabdi di saya. Ternyata ini nggak benar kalau kena begini. Ditutup. Ternyata sekarang apa? Dosa besar pada Pratika sama Jaya Sakti. Khususnya SMK ini sama SMA. Benar saya ngomong. Kalau nggak salah saya sampai ajukan ini ke P2N. Saya perjuangkan. Kenapa? Nasib saya ini sama. Kalau nggak sekolah saya nggak jadi begini. Akhirnya saya perjuangkan. Kasihan kalau orang nggak punya itu, nggak bisa terangkat. Kalian kalau nggak punya nggak bisa sekolah. Kalau nggak bisa sekolah apa? Pejabat habis ini geluntung-geluntung ya meninggal. Kalau sudah tua meninggal siapa yang ngisi dari negara generasi muda toh? Masa hidup kan jangan hidup 100 tahun dah. Semua itu nanti meninggal gunung. Itu nggak diingat. Sekarang tapi ingat generasi muda ini, generasi bangsa ini penting nanti ada estafet bagi nanti ke depannya. Tapi kalau nggak ada generasi muda nggak bisa. Contohnya nanti siapa yang ganti saya seperti ini? Kan harus generasi muda toh. Masa saya terus-terusan nggak mungkin kan? Semakin umur kan semakin lamban, semakin umur semakin pikun, ya toh? Jadi inilah yang saya sesalkan ketika sekolah bayar lagi. Saya dulu merjuangkan sampai ini loh ngerong 20% anggaran, sekarang kembali lagi. Ternyata apa? Mboten enten artone, ngono nggak ganti duit, nggak usah bicara. Jadi begini begitu, ada lagi wadah ini, aduh saya ngobrol tentang masalah tentang pendidikan ini, ternyata hasilnya nol. Kenapa? Ya memang Bu Risma nggak mau. Kena dari mana? Anggaran kalau nggak ada, ya korupsi dong. Yang saya nggak nyalakan Bu Risma, itu pinter itu. Menurut saya dari mana? Mau anggaran dari uang dari langit. Oke, sabar Cak Bowo. Iya, soalnya sering kali didabrus itu saya nggak seneng. Fakta itu saya seneng, ya didabrus tapi nggak seneng. Ngomongannya akeh tapi hasilnya nggak ada. Loh, saya kan begini-begini 20% loh. Iya. Bisa ditanyakan pada Pak Nu itu profesor dari ITS tuh, rektor dulu. Benar saya berjuang 2%. Ternyata sekarang kembali lagi, mau berjuang lagi ya, ngerong lagi saya. Oke, tahan dulu Cak Bowo, sabar ya.
Kita akan break sebentar. Dan pemirsa, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Kita kembali sesaat lagi.